apapun yang terjadi memang kita sebagai seorang pendidik jangan lantas kemudian meratapi keadaan terus kemudian kita membuat kita bermalas-malasan atau mungkin menurunkan pelayanan kita pada anak, jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Sobat Podcast dalam acara Serambi Kota Barat Podcast. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, ini sangat spesial sekali ini. Spesial pakai telur ini. Martabat. Ini dari Pantura. Ini dari Kudus SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Yes, wah, betul. Ini dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan, Ustadz Jamaluddin Kamal, MPD. Wah, alhamdulillah pagi-pagi sekali ini sudah mengunjungi kota kecil ini, kota Solo ya. Selamat datang Ustadz. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Kami menikmati pemandangan hijau gunung luar biasa, tol itu ya Allah. Lancar ya tadi. Alhamdulillah lancar sekali. Lancar sekali ya. Okay. Oh ya, sekaligus ini selamat kepada seluruh muslim ini. Wah, kita merayakan kemarin tahun Hijriah baru ini. Wah, mungkin inovasi-inovasi apa nanti berkaitan dengan itu nanti kita bicarakan ya tadi ya. Terutama di kalangan Muhammadiyah kita saling belajar antara Kudus dengan Solo, SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta dengan SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kota Kudus, nanti kita bersinergi ya Ustadz ya, kita nanti ya yang kita sama-sama belajar jadi enggak wah Solo itu gini, wah Solo itu kotanya kota sepi sederhana kayak gini. Enggak usah. Keperluannya apa ini datang ke sini itu? Oke. Terima kasih tadi. Jadi alhamdulillah dapat menapakkan kaki. Kembali ke Kota Barat ini. Jadi Kota Barat ini adalah merupakan kota yang penuh kenangan bagi kami. Jadi ketika awal dulu berdirinya SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus, tepatnya di tahun 2011, kami ditugaskan oleh Majelis Dikdasmen atau pengurus itu, kami belajar selama 6 hari di sini, belajar di Kota Barat karena nama SD Muhammadiyah BK Kota Barat itu sudah kemana-mana gaungnya itu, jadi sekolah yang maju, terkenal, jadi apalagi di pusat kota ya kan, jadi dekat Stadion Manahan gitu kan, jadi itu yang menjadi daya tarik sendiri dan akhirnya kemudian kami belajar di sini dan alhamdulillah ini dapat kembali datang ke sini untuk merajut dan mempererat silaturahim dan juga kangen saya sudah lama tidak pernah ke sini begitu. Terima kasih. Wah sanjungannya banyak sekali padahal SD kita kan sederhana banget, cuma punya 2 gedung sama 1 masjid ya. Tapi di Kudus perkembangannya Muhammadiyah cukup bagus ya Tat ya. Alhamdulillah banyak prestasinya. Iya tadi saya mendengar kangen kembali. Wah, kembali lagi ke sini tuh dulu itu seperti apa ya Tat ya? Dulu itu ada berapa orang kemungkinan ada ini belajarnya seperti apa kok? Ketagihan kembali ke sini lagi itu ada apa toh Jane? Iya, karena dulu kami 6 orang jadi 6 orang yang ditugaskan oleh dari pengurus untuk belajar ke sini. Jadi dulu kenapa kami datang sini mengenang masa lalu, yang kenangan yang tidak karena apa dulu kami ketika di sini itu kami tidurnya itu di asrama ini Makorem ya, Makutarama ya. Nah itu, jadi kami berangkat pukul 5.30 terus setengah 6 itu kami subuh terus mandi terus jalan kaki ke sini setiap hari. Jadi kami itu yang menjadi kenangan manis kami. Jadi untuk jalan menikmati jalan sepanjang jalan ini, kemudian dari Makutarama Kota Barat dan juga sebaliknya dari Kota Barat kembali ke penginapan lagi. Jadi ini merupakan ya Allah luar biasa. Apalagi ketika jalan sambil berhenti di
itu Iya, di rel kereta itu rel kan. kereta. Tapi sekarang sudah jadi Oh, sudah ya. flyover. Sekarang sudah. Ini yang jadi menjadi kenangan yang luar biasa bagi kami untuk ya Terus kembali lagi iya, ke sini ya, jadi- bersama timnya ya, lagi. betul lah. Jadi mengenang masa lalu Iya. yang begitu indah dan banyak inspirasi yang bisa kami dapatkan di Kota Barat ini. Karena walaupun Kota Barat itu bukan kota yang kecil, kalau itu lebih kecil lagi ya. Karena di Kota Barat ini kan Surakarta, jadi Oh, tempat kelahirannya Bapak Presiden kita, Pak Jokowi kan Surakarta. Iya, sekarang Begitu. presiden Jadi kita. ya sangat-sangat menginspirasi lah. Begitu Tat, kurang lebih. Oke. Kalau dulu pernah ke sini berarti sejauh apa ya Tat ya untuk SD Birrul Walidain itu Muhammadiyah Birrul Walidain sejauh ini perkembangannya seperti apa ya Tat ya? Nggih. Setelah berapa tahun ya Tat ya? 2011 ya? Sekarang Berarti 10 tahun, ya hampir 10 tahun tahun lah, ya Tat 10 ya? tahun, ya. Gimana itu? Perkembangannya seperti apa Tat? Iya. Alhamdulillah Tat, untuk perkembangannya, jadi kami ini kan satu dekade. Oh iya. Satu dasawarsa, sorry. Ah. Jadi dasawarsa 10 tahun ini alhamdulillah perkembangannya juga bagus Tat. Jadi di SD Muhammadiyah Birrul Walidain ini tempatnya Tat lebih strategis di sini. Karena langsung pinggir jalan. Kalau kami pinggir jalan tapi masuk gang. Oh. Jadi terkenalnya adalah kita masuk gang kecil Tat itu. Tapi kemudian alhamdulillah kepercayaan, kemudian harapan dari masyarakat untuk menyalakan alhamdulillah luar biasa, semangat sekali, itu tinggi sekali. Karena kami juga ada prinsip walaupun sekolah kami masuk gang kecil, tapi prestasi tidak mau kalah dengan sekolah yang ada di pinggir jalan besar. Gitu. Nggih. Tak salah ini bagi orang tua yang berada di Pantura, wah, terutama Kudus, Demak, Pati, wah, tidak salah kalau menitipkan putra putrinya ke SD Birrul Walidain ini. Wah, hebat. Karena apa? Karena sudah berani untuk mencari ilmu walaupun ke kota Solo ini dengan harapan ada inovasi-inovasi yang akan dikembangkan. Itu sangat menginspirasi. Nggih. Jadi kami pun juga yang ada di sini juga sering cari ilmu Ustaz. Kita sering banget. Sekolah tanpa mencari ilmu itu Betul. enggak bakalan survive kayaknya. Kan ibaratnya begini, sama halnya kan kita bisa ibaratkan seperti HP lah kan. Iya. HP yang kita miliki kita gunakan terusnya lama-lama habis baterainya. Iya. Ketika baterainya habis, apa yang kita harus cas lagi. Lah sama seperti dengan kita di sekolah juga, walaupun sekolah kita sudah besar, sekolah sudah terkenal, banyak. Kalau kita tidak kemudian mencas diri kita, nanti akan menjadi sekolah-sekolah biasa. Kan? Makanya harapan kami bisa ke sini itu ya ketika dulu terinspirasi jadi SD Muhammadiyah Kota Barat, OE-nya terkenal, OSC-nya juga sampai tingkat nasional bahkan internasional juga. Jadi Masya Allah. jadi kami ingin membawa itu ke Kudus loh. Jadi Ya, apalagi ya, ketika ya. pagi dah tuh kami kan melihat sendiri itu bagaimana lalu lintas di sini, orang tua mengantar dan menjemput orang siswa anak putra putrinya. Jadi sampai bahkan memacetkan jalan loh. Dan alhamdulillah di Kudus juga seperti itu. Jadi oh iya ini harapan kami bisa memacetkan ketika mengantar dan menjemput siswa. Ya, seperti Begitu, itu. nggih. Banyak banget aktivitas yang bisa kita sharingkan Iya, ya betul, tadi ya. betul. Dari hal yang mulai kedatangan siswa, dari penyambutan. Betul. Kita namakan kalau di SDPK dengan apa ya, pelayanan prima Ya, seperti betul, itu. Jadi insya Allah orang tua itu nggak ragu Betul. keamanan anaknya itu Betul. dititipkan di sini dari Betul, pagi ya sampai sore hari Sampai seperti bahkan itu. guru datang sebelum anak datang kan begitu kan? Itu, oke. Bukan Oke. malah sebaliknya, anak datang guru belum datang lah. Iya. Oke. Oh iya Us, Oke. ini kalau perkembangannya seperti ini Us, saya tanya inovasi yang sedang dijalankan di SD Muhammadiyah Birrul Walidain ini apa ini, inovasi Iya. apa ini? Kalau sekarang kan kebanyakan daring-daring seperti Iya, ini, iya. kayak di SDPK sobat PK mesti di rumah, daring ini, seperti itu. Mungkin inovasi apa ya Us? Kalau di Birrul jadi karena memang situasi kan berbeda ya antara daerah satu dengan daerah berbeda. Jadi kami yang untuk pembelajaran ini memang untuk inovasinya itu adalah memang guru-guru membuat video pembelajaran. Jadi nanti bisa disimak di channel YouTube SD Muhammadiyah Birrul Walidain. Itu juga semua lah karya-karya dari
Ustadz sudah semuanya. Jadi membuat video kemudian di-share di YouTube atau langsung di grup, dan juga kami membuat itu juga sama, ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Classroom. Tapi memang rata-rata teman-teman itu membuat video pembelajaran, dan itu memang karya dari teman-teman yang memang ya satu sisi pandemi ini juga sangat menuntut guru untuk kreativitas, untuk kreasi, berinovasi. Jadi seolah-olah mereka tetap mengajar tapi dengan media lain. Akhirnya kemudian awalnya guru-guru Ustadz belum bisa, akhirnya kemudian dengan dalam tanda kutip keadaan yang memang harus memaksa, jadi bisa. Jadi awalnya belum tahu editor video seperti apa. Jadi teman-teman, kita ada tim namanya EduBW itu, ada yang merekamkan, kemudian ada yang edit. Bahkan rata-rata itu seringnya adalah yang edit dari masing-masing tim kelas. Gitu. Jadi membuat video, terutama yang kelas-kelas bawah itu kan. Jadi seneng anak-anak, ada animasi begini. Jadi yang pasti adalah itu kreasi dan inovasi dari guru-guru kami sendiri. Begitu kan. Iya, kalau video dari gurunya itu lebih gimana ya? Lebih anak-anak itu lebih, oh ternyata ustadzku juga mengajar. Ya, mungkin betul. lebih in time, lebih tahu oh ini ustadzku kayak gitu. Dan semuanya itu inovasi-inovasi seperti itu kembali lagi ke anak lagi betul, memudahkan mereka untuk belajar, betul. Memudahkan untuk para orang tua tidak, wah ini harus gimana lagi ini saya ini. Tentu dengan platform di media sosial yang bisa diputar-putar lagi betul. Tanpa harus mengeluarkan data yang banyak, itu bisa diunduh, bisa dipelajari, mungkin kalau malam bisa, siang bisa, seperti itu ya tadi. Kemungkinan kalau yang ada di Kudus ini ada enggak kendala seperti apa, mungkin selama pembelajaran ini atau selama ini sekolahan kok sepi banget karena ya cuma gedung-gedungnya saja. Gimana? Jadi istilahnya anak kan memang belum kembali aktif seperti biasa. Jadi kadang juga rasa rindu, rasa kangen kita. Biasanya dengar canda tawa mereka, anak-anak, kadang main bola di halaman, kadang ada yang sudah waktunya pulang dijemput belum mau, gitu kan. Jadi karena sudah nyaman, jadi kangen dengan suasana. Jadi ya akhirnya kemudian sekolah ya sekarang tambah ramai dihinggapi oleh burung-burung. Jadi di pohon-pohon itu banyak sarang-sarang burung yang kemudian setiap hari berkicau. Jadi minimal adalah untuk menambah suasana. Apalagi kalau tambah nanti kembali sudah normal, anak bisa kembali ke sekolah. Jadi anak enjoy dan seolah mereka itu di hutan. Jadi ada suasana asri di situ. Gitu. Jadi rasa kangen. Tetap kendala ada Jadi di beberapa anak juga kadang ada yang yang juga situasi orang tua ada yang tidak bisa mendampingi. Ada kemudian kami ya ketika ada pendampingan hafalan atau mungkin itu kita video call menyesuaikan dengan jadwal orang tua bisanya kapan. Jadi tidak lantas kemudian kita harus dibagi semua, tidak. Kami seperti itu untuk pelayanan. Fleksibel ya tadi betul, waktunya betul. Itu ya. Jadi bahkan teman-teman itu ya tadi kalau di istilahnya ada SPBU lah, itu kan 24 jam. Kami 25 jam. Harus siap seperti itu. Jadi tambah 1 jam lagi. Waduh. Kan harus sekolah motor seperti itu. Jadi memberikan tadi pelayanan yang prima. Yang prima. Ustadz. Adakah cerita-cerita menarik ini yang anak-anak selama masa daring ini kejadian yang mungkin yang ternyata anak-anak juga berinisiatif untuk ada inovasi untuk sekolah biar anak-anak itu ternyata harus begini seperti apa ada cerita menarik nggak? Kalau cerita menarik banyak jadi di antaranya ini saya bicara dulu sebelum daring sebelum jadi anak-anak itu kan memang sudah kita biasakan untuk senyaman mungkin di sekolah. Bahkan guru-guru juga kadang gendongan dengan anak-anak, dan tidak hanya guru, saya juga sebagai kepala sekolah juga kangen seperti itu. Saya juga melakukan itu, dan bahkan ada cerita anak-anak itu sudah pulang tiba-tiba tuh menggeruduk berhamburan datang ke kantor kepala sekolah untuk sekedar ngobrol dan cerita, Ustadz aku pengen digendong lagi saat seperti kemarin. Jadi ya itu alhamdulillah. Jadi kita menciptakan suasana
sekolah yang seperti rumah begitu. Itu yang ketika sebelum pandemi. Jadi ketika pandemi jadi anak-anak jadi itu yang kadang mereka inginkan tadi ya rasa hilang. Jadi ada yang sesuatu yang kurang. Jadi ya sebenarnya sangat ya istilahnya menyayangkan sekali itu. Jadi alhamdulillah tapi anak-anak jadi selama pandemi walaupun anak-anak belajar daring ada satu cerita yang menarik adalah hampir anak-anak ketika datang ke sekolah itu mengumpulkan tugas atau ngambil tugas itu rata-rata itu itu tidak seusia anak SD jadi ada pertumbuhan dan pelebaran yang awalnya kecil itu sudah besar tinggi yang awalnya kecil kemudian badannya tambah lebar bahkan sudah seperti anak-anak si SMP jadi ketika datang itu Mas kan iya, ini pada nggak mau sekali nih, pada seragamnya sudah nggak mau. Ini gimana kalau bisa sekolah itu? Jadi itu jadi satu sisi yang kemudian di masa pandemi ini seperti itu anak-anak. Jadi mereka di rumah. Ya alhamdulillah kami senang juga karena masa pandemi, tapi justru anak-anak bukan malah tidak tambah kurus, tapi tambah besar Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Okay. Siswa-siswanya sehat semuanya. Mengeluh itu bukan suatu penyelesaian ya. Betul. Kita sebagai guru mengeluh di media sosial gimana itu malah nggak solusi yang yang cerdas gitu ya. Betul. Kita tanpa mengeluh mengerjakan sebisa mungkin seprofesional mungkin ya. Oh iya dulu itu pernah siswa SD kami itu dia itu ke ruang kepala sekolah. Setelah saya tanya itu apa? Tempat sembunyi yang paling nggak ketahuan itu. Sangat jadi, super sekali anak-anak. Iya nggak ada yang sembunyi-sembunyian itu. Sama kepala sekolah ditanya. Tempat aman. Loh, kamu kesini apa? Saya tak sembunyi di sini. Dia tahu dia. Tempat yang paling aman itu yang di situ nggak dicari temannya seperti itu. Sama ini yang tadi ya dijelaskan, pertumbuhan anak semakin kita pun sama kemarin ada yang kamu siapa ini kok sudah segitu mosok nggak kenal bukan nggak kenal tapi ini kok kamu kok sudah sebesar ini Ustadz aja kalah sekarang kan kayak gitu. Oh ya mungkin ada yang ngapunten gondrong kayak gitu karena protektif banget kita juga harus hati-hati. Betul. Kita harus juga waspada ini anak-anak juga generasi penerus bangsa jangan sampai kita biarkan. Insya Allah anak-anak di SD kami insya Allah semuanya teratur di rumah juga bagus insya Allah. Ketika ada masalah tentang kesehatan mereka segera ke PA-nya. Kalau kita menyebut namanya PA pembimbing akademik itu ada 14 siswa dalam satu guru itu. Jadi melaporkan seperti itu. Dan kita ya punya anak didik seperti itu. Tapi ya tetap semuanya tetap guru itu guru, ibunya, ayahnya ya gurunya itu. Betul. Ya walaupun PA tetap mereka pembelajaran ini harus menghormati seperti itu. Banyak sekali nih Tat. Ya benar, pengalaman yang begitu Tat. Yang sangat unik dan menarik gitu ya. Anak-anak itu ya aneh seperti itu. Iya betul. Sangat Tapi sangat betul tadi saya sepakat dengan yang Ustadz tadi saya katakan dari bahwa apapun yang terjadi memang kita sebagai seorang pendidik jangan lantas kemudian meratapi keadaan terus kemudian kita membuat kita bermalas-malasan atau mungkin menurunkan pelayanan kita pada anak, jangan sampai, karena ini adalah tugas kita bersama sebagai orang pendidik. Situasi masih pandemi seperti ini, minimal adalah kita tetap menjalin ikatan yang baik dengan anak-anak, kan begitu tadi. Iya. Itu. Menjaga motivasi mereka. Ya betul. Jadi semangat kalian masih ada tugas besar yaitu untuk belajar dan menuntut ilmu. Tidak salah ini. Wah, sekolah Birrul Walidain Muhammadiyah ini memilih kepala sekolah ini Jamal ini. Wah, sangat inspiratif sekali. Masih belajar Masih belajar. Sama.
Kalau belajar itu enak ya Tat ya. Oke. Kalau salah sedikit nggak apa-apa ya, Ya, namanya betul. belajar. Iya. Istilahnya kalau belajar itu kan jangan sampai puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat sekarang. Jadi belajar kan sampai Dimanapun harus belajar. dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan apapun kan kita juga bisa belajar. Dengan manusia, dengan alam juga kita bisa belajar. Kita bisa belajar dengan jam dinding, kita bisa belajar. Bayangkan jam dinding setiap saat itu menunjukkan waktu pada manusia. Tapi apakah manusia pernah mengucapkan terima kasih pada jam dinding? Kan tidak. Tapi jam dinding tidak mau menuntut. Hei, kamu tidak mau terima kasih. Tidak. Mereka tetap memutar jamnya untuk menunjukkan jam. Kecuali Tanpa lelah ya Tat. Iya, tanpa lelah. Kecuali kalau lelah baterainya habis satu. Mati berarti kan itu. Dia sudah Ya, tugasnya sudah selesai. Ya, betul. Iya, Itu Tat, lah ya. tadi. Aduh, Nggih. sama ini Tat. Mungkin yang jadi inspirasi kita udara Tat. Ya, betul lah. Wah, sekarang udara itu dulu kita menghirup gratis sekali ya Tat. Ya, ya. Sekarang itu pemberitaan udara Iya, begitu sampai Kita- langka ya Tad ya. Sampai Ya langka Allah. kita harus mensyukuri. Nggih. Anak-anak Betul. harus menjaga motivasinya Iya, mereka, betul. harus belajar dengan giat Iya, tanpa khawatir ya Tat Iya, ya. betul. Ingat lagi tanpa takut dengan aku takut ini. Tapi aku nggak belajar sama saja ya Iya, Tat ya. betul. Kita harus gimana? Harus positive thinking Ya. ke depannya. Selalu bahagia Tad. Nih, Agar bahagia. nanti imun kita juga kuat. Iya. Iman kita jangan sampai kemudian lemah kan begitu. Tad. Seperti itu. Nih. Oh ya, yang saya tanyakan ini dari tadi birrul walidain ini. Iya. Wah, birrul walidain itu yang diharapkan dari SD Muhammadiyahnya ini, murid yang birrul walidain itu yang seperti apa ya Tat ya? Oke. Iya. Ya itu sesuai dengan visi kami tadi, Iya. membentuk dan generasi birrul walidain. Ya. Jadi yang berkarakter birrul walidain itu maksudnya adalah tidak hanya patuh pada orang tua, tapi semuanya kepada siapapun, terhadap siapapun juga birrul walidain. Jadi kepatuhannya tidak hanya kepada orang tua saja, tapi dengan sesama teman, orang lain dimanapun dia berada, atau ketika nanti ketika jadi entah itu jadi guru atau jadi dosen atau kiai atau siapapun, tadi dia senantiasa menyebarkan karakter-karakter birrul walidain, hormat dan patuh terhadap siapapun, sopan santun, ramah tamah, kemudian peduli dengan lingkungan dan sesama. Begitu. Iya. Harapannya seperti itu. Tidak hanya kemudian di sekolah saya, harapannya di rumah dimanapun dia berada juga seperti itu. Jadi seperti kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita ajarkan, mungkin di BK juga sering ya. Jadi misalkan anak membersihkan kelas, kemudian mencuci piring setelah makan, itu kan edukasi yang luar biasa. Harapannya nanti ke depan di rumah anak-anak juga seperti itu. Dan ini juga alhamdulillah banyak laporan dari wali murid ketika normal juga, apalagi ini pandemi, jadi anak-anak juga semangat untuk membantu orang tua Tad. Jadi cuci piring, nyapu, kadang ada yang merawat tanaman, memberi makan ikan, burung dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan karakter-karakter birrul walidain yang kami harapkan begitu Tad. Iya, Jadi karakter yang harus jadi dipunyai tidak hanya muslim kemudian hanya kognitif, tapi dengan psikomotorik dan afektif juga bagus begitu Tad. Seperti halnya kita ya, ketika makan sudah habis, Yes. itu yang mencuci orang lain itu kayak seperti loh kenapa toh kan Iya, yang makan iya. kita sendiri Iya, kan? betul, Kenapa betul. kita yang nggak mau membersihkan Nggih. sendiri kan? Nggih. Nah, seperti itu Sobat PK, wah harus mandiri. Iya. Birrul walidain itu harus tata keramanya sama Iya. orang tua, harus bagaimana seperti halnya mengatakan kepada ibu aja sudah, wah ini sudah Nggih. kasihan ibu, kasihan Betul. mama, sudah bangun pagi-pagi. Ya, betul Tad, ya itu. Ayo Sobat PK di ya. rumah, Sobat PK yang ada di rumah sama Sobat di Birrul Walidain. Kami menyebutnya coba. di birrul walidain Laskar Birrul Tad. Wah, Laskar iya. Birrul Walidain. Oke. Di rumah yang bangun pagi, ayo mesti orang tua kalian. Iya. Tidur paling terakhir mesti orang tua kalian. Iya. Betul nggak Tat? Yes, betul. Pengorbanan orang tua, Yes. begitu besar ya. Ya. Kita taunya mama cuma ini tok. Wah, paling dibalik itu sudah menyiapkan semuanya itu ya. Betul. Nah, seperti inspiratif banget ini. Iya. Ya, kapan-kapan kita mau
Wah, diundang nggak ke sana? Silakan tidak perlu diundang, silakan datang. Wah iya. Pintu terbuka 25 jam. Wah, 25 jam. Apa, silakan. Itu jamnya muter endit. Yang penting konfirmasi saja dulu, jadi kan biar nanti kami juga mempersiapkan. Insya Allah kita silakan dengan senang hati. Kalau di Solo ini terkenal sama timlonya. Yes. Timlo sama gudegnya, gudeg Solo. Oke. Ya, beda dengan gudeg Jogja. Wah, kalau Solo nanti jangan lupa nanti mampir timlo ya. Dicicipi. Kalau di Kudus ada apa ya tadi ya? Ini. Banyak sekali Jadi di Kudus itu walaupun kotanya kecil ya, tapi untuk pusat kuliner itu banyak sekali. Wah. Jadi sering ya teman-teman tamu-tamu yang datang ke sekolah, ke Birul itu sering kami ajak untuk mencicipi. Dan itu salah satu prasyarat wajib ketika datang Kudus ya. Jadi apa itu? Jadi kalau tidak datang kalau ke Kudus tidak makan salah satu khas dari Kudus itu rasanya ada yang kurang gitu. Jadi yang pertama itu adalah soto kerbau. Oh. Nah, itu yang soto kerbau. Kalau biasanya rata-rata kan soto ayam, kalau di Kudus soto kerbau. Kemudian ada nasi pindang. Wah, nah, mungkin penasaran ya. Wah, nasi pindang teman saya ketika itu dari Surabaya itu, ketika saya ajak nasi pindang, loh dicari-cari kok nggak ada pindangnya gitu kan? Ternyata itu bukan pindang, tapi apa? Lain ada daging kerbau. Cuman hanya istilahnya ada nasi pindang. Nasi pindang iya, gitu betul. Ya? Nasi pindang. Kalau teman-teman kadang bercanda itu nasi ngapusi, gitu kan? Bilangnya pindang tapi lauknya nggak pindang gitu kan? Kemudian ada lentok. Lentok itu ya sama ada gori, ada sayur nangkanya, kemudian ada lontong. Kalau di sini gudeg ya kemungkinan atau beda? Beda. Kalau gudeg kan nasi, kalau sana lontong, Nah, pakai lontong itu terus ada kuahnya itu, terus kemudian ada sate kerbau. Wah, sate kerbau. Itu jadi anget-anget itu. Nah, jadi ya sangat menggugah selera. Kemudian ada lagi garang asem. Wah, garang asem. Nah, ini garang asem, Jadi Karangasem itu adalah juga salah satu khas dari Kudus yang memang rata-rata adalah ayam kampung, Jadi bahkan teman-teman ketika di sana itu pasti ketagihan. Dan teman-teman rata-rata lebih dari satu biasanya. Nanduk gitu. Karena enak sekali. Jadi monggo lah kalau datang Kudus silahkan. Banyak kuliner-kuliner yang wajib dicicipi kalau ke Kudus. Itu juga. Dan juga yang tidak jauh terkenal juga adalah jenang Kudus, itu juga banyak sekali. Jadi perusahaan-perusahaan jenang di sana juga banyak sekali. Itu juga salah satu ikon dari kota Kudus. Yang beda adalah jenangnya. Kalau di Solo jenang itu bagi orang Kudus apa bubur ya. Nah, kalau di beda jenangnya. Kalau di sini jenang lemu bubur lemu gitu. Beda. Kalau di sana warnanya lebih lengket ya tadi. Iya. Insya Allah. Wah, dapat undangan ini. Iya, silahkan. Mungkin anak-anak dari SDPK mungkin kalau main ke sana mungkin mengunjungi SD Muhammadiyah Birrul Walidain di mana. Iya. Mampir nggak apa-apa ya. Silakan sambil mengicipi hidangan-hidangan kerbau sambil menanyakan kok kenapa kerbau? Kok enggak sapi? Ada sejarahnya. Pengen tahu? Iya, silakan datang ke Kudus. Soto kerbau, pernah makan. Kalau mau misalkan mau naik kerbau ya enggak apa-apa. Ada. Ada istilahnya ada peternakan kerbau juga. Ya mau mandikan kerbau juga ada. Kalau mau. Anak-anak masih belum. Iya, karena kan pegang kerbau gimana ya? Jadi itu ada kenikmatan tersendiri Jadi saya kan juga kebetulan anak petani ya, jadi saya orang kampung jadi dulu ketika masih sekolah itu kan ketika sekolah juga bapak saya juga memelihara kambing kerbau, jadi pulang sekolah ya mandikan kerbau di kali ngelus-ngelus gitu kan sambil, jadi itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi saya. Dimanapun kapanpun dalam keadaan apapun tetap belajar. Betul. Tetap belajar. Ya belajar menyayangi kerbau itu kan juga menyayangi makhluk Allah kan begitu. Kalau di kota-kota seperti ini ya di rumah itu mungkin punya ayam, mungkin atau ikan itu disayangi burung. Jadi kita harus berbagi atau tanaman-tanaman yang harus kita rawat kan begitu. Dan itu akan memberikan manfaat kepada kita dan orang lain. Begitu, Ustaz. Terima kasih karena keterbatasan waktu. Terima kasih Tat. Ngapunten ini. Sama-sama. Maaf ini harus selesai pembicaraan yang interaktif banget ini. Harusnya 25 jam ya.
25 jam. Nanti bisa kita sambung lagi ya, Tat, ya. Insyaallah. Kemungkinan mau statement terakhir untuk mungkin ada sesuatu yang untuk kami di SDPK atau untuk keseluruhan. Terima kasih Tat. Jadi terlebih khusus untuk anak-anakku semua yang ada di SD Muhammadiyah PK Kota Barat dan seluruh ustadz-ustadzah semuanya. Jadi ya tetap semangat dan tetap mendidik dan melayani dengan sepenuh hati untuk mendidik generasi-generasi hebat, penerus bangsa dan umat, begitu Tat. Jadi kita jangan sampai kemudian meratapi nasib atau hanya menyalahkan keadaan, tapi kita berusaha seminimal mungkin untuk bagaimana bisa bangkit dan tetap eksis dan tetap berkreasi dan berinovasi dalam hal pendidikan, terutama di masa pandemi ini. Dan kita tentu berharap semua mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan aktivitas di sekolah kembali normal seperti sedia kala, karena kita sudah kangen dengan anak-anak kita semuanya. Dan kemudian untuk anak-anakku di SD Muhammadiyah Biru Aliden, untuk Laskar BW semuanya, jadi kalian tetap semangat ya belajar, dan jangan lupa kemudian meninggalkan ibadah kalian harus tingkatkan pula, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah, karena kalian itu adalah generasi Biru Waliden yang membanggakan. Ini Ustadz baru di Kota Barat, silahkan suatu saat kalau mau ke sini. Ini adalah tempat kelahirannya Presiden kita Pak Jokowi, dan di sini juga ada Stadion Manahan yang luar biasa itu ya, seperti internasional ya. Silakan anak kalau mau sini, atau kapan-kapan mau sepak bola dengan teman-teman di SDPK, Ustadz siap memfasilitasi. Ya anak-anak begitu. Jadi kemudian yang terakhir untuk semua saja, untuk para pendidik semuanya di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tetap semangat, tetap berinovasi dan berkreasi, dan pantang menyerah dalam menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan kita akan bangkit, kita akan segera keluar dari pandemi ini, dan kemudian kita bisa menambah kreativitas dan inovasi kita yang lebih baik lagi. Begitu Ustaz dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih pada Sobat PK karena waktu jua yang memisahkan. Terima kasih untuk waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.